Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bayanu aqsamit tasawufi wa maratibiha qauluhu war-ridha. War-ridha wa huwa ala salasati aqsamin. Utawi ar-ridha iku kebagi ing atase telu pira-pira bagian. Ridhal ami rupane siji ridhone tiyang awam. Ridhone bidinillahi kelawan agamane Allah. Wa huwa utawi ridhal am bidinillah iku muwafaqatuhu nyocoki Allah fiddini ing dalem agama. Waridul khosilan kaping kalih ridhone tiyang khos ridho bithawabillahi kelawan ganjarane Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Berkata al-muallif di dalam kitab Jami'ul Usulil Awliya, bab menerangkan bab ridho. Bab ridho itu dibagi 3 bagian. Yang pertama, ridhonya orang-orang awam. Ridhonya orang awam itu mau menerima dan ridho diagamai agama Islam, sehingga kita sering mengucapkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Kami sepakat atau tidak bahwa kami ridho diagamai agama ridho tidak? Nah, ini orang awam harus ridho kalau kita sudah menerima agama Islam. Itu makomah ridhonya orang awam. Sedangkan makomatur ridho itu kedudukannya paling tertinggi dalam dunia tasawuf. Di bawah makomatur ridho, makomatil mahabbah. Makomatil mahabbah dan makomatur ridho tidak bisa dipisah-pisahkan. Karena makomatur ridho akan menerima keberadaan apa adanya. Contoh yang ringan saja, kalau tadi kita masalah agama, tapi kita masalah ke bawah amalah harian kita sendiri. Kalau orang belajar ridho dalam rumah tangga itu biasa. Rezeki itu tidak semuanya sama. Rezeki itu pasang surut. Ketika rezeki banyak, alhamdulillah mungkin bisa nambah lauk pauk. Tapi bila mana pas-pasan, ada ikan, ada tempe saja, sudah alhamdulillah. Ada lagi pakai sambal, ada pakai uyah garam sajalah, cukup pakai lalat. Kalau makomatur ridho itu mewarnai, kita tidak akan kecewa atau kita menggerutu. Ini kok tidak ada lauk pauknya. Justru kembalikan kepada Allah, ini rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akan menghormati kepada yang memberikan rezeki. Walaupun toh itu bentuknya ikan asin atau sambal atau lalap-lalaban. Menghormati kepada si pemberinya. Karena apa? Makomatur ridho. Tapi kalau tidak makomatur ridho, walaupun ada masakan ini, ya tetap saja hatinya tetap tidak menerima. Sifat tomak itu terus merangsang, mempengaruhi. Wa kadzalika, ini baru tingkat makanan, belum tingkat penyakit. Ini lain, ini bagiannya aulia-aulia atau ulama-ulama khawas ini. Saya tidak berani menerangkan yang kedua ataupun yang ketiga. Ini sendiri yang makomatil awam. Nah, makomatur ridho itu didukung oleh kecintaan yang luar biasa. Seorang suami
melihat istrinya yang sudah mempunyai maqamatur ridha, apa pemberian Allah Ta'ala diterima. Melihat sang istri sudah banyak penyakitan dan fisiknya berubah karena sudah banyak melahirkan, akan menikmati atas pemberian Allah Ta'ala, ridho. Hatinya itu ridho melihat istri yang demikian. Sebaliknya, si istri pun akan ridho melihat suaminya yang mana tadinya kuat mencari nafkah dan sebagainya, karena fisiknya sudah mulai menurun, ya maklum saja. Untuk benteng-benteng supaya hati itu tidak kemasukan syayatin, lebih-lebih nafsu, bentengnya adalah mahabbah, cinta dan ridho. Luar biasa. Kalau cintanya semakin berkembang, tahu ya Allah payahnya seorang suami mencari nafkah musim panas-panas begini dan lain sebagainya, apalagi yang kerja-kerja berat. Bukan saling menuntut, tapi saling menerima karena tahu keberadaan. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kecintaannya akhirnya memunculkan maqamatu ridho. Ini yang istimewa. Sepele ning berat, katone omongane gampang enteng ning abot sanggane. Nah, kalau maqamatur ridho sudah tingkatan luar biasa, disertai dengan mahabbahnya kepada Allah luar biasa, mencapai darajatil mahabbah, pasti akan meluncat darajatul ridho. Apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan rela dan senang apa yang dikehendaki oleh Allah. Tapi tidak bisa mungkin mencapai ke maqamatur ridho terkecuali syaratnya apa? Cinta dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah belajar cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kita senang, kita bahagia. Itu berarti sudah mulai mencapai mahabbah yang luar biasa, cinta yang luar biasa, sehingga maqamatur ridha dan seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan panjang-panjang, panas.